STB Akari AX512 ini sebelumnya sudah saya install untuk firmware OS 9 dan tidak bisa di-up atau di-update lagi ke firmware yang lebih tinggi atau ke firmware orisinal, baik menggunakan pengaturan di menu update system atau menggunakan mode recovery, yaitu dengan cara menekan dan tahan tombol reset kemudian memasukkan adaptor. Itu tidak akan berhasil. Sebagai pembuktian, ini akan saya coba untuk update menggunakan menu update system. Apakah akan berhasil ke Android 10 atau tidak? Kita lihat hasilnya. Video saya skip atau saya percepat karena file yang akan di-download sekitar 870 MB. Proses download selesai dan STB akan reboot. Baik, sudah masuk ke logo. Boot animation atau boot animasi. Nah, STB tetap tidak bisa update ya teman-teman. Ini masih ke Android 9, masih ke tampilan yang awal. Kita lihat apakah masih ada notifikasi update. Ya, teman-teman tidak dapat menginstal update sistem. Dan STB masih di Android 9. Lalu bagaimana caranya agar STB ini bisa kembali ke firmware orisinal atau diupdate ke firmware yang lebih tinggi? Sedangkan menggunakan file OTA-zip pun tidak bisa. Begini caranya ya teman-teman. Yuk kita belajar sama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya video-video saya. Terima kasih. Silahkan teman-teman download file yang sudah saya sertakan di link deskripsi. Ada firmware OTA 10, OTA 9, dan ini file untuk mengflash pertama kali agar mode recovery-nya muncul sehingga kita bisa mengflash lewat OTA zip, file OTA yang berbentuk zip. Tapi sebelumnya saya anggap teman-teman sudah menginstal untuk USB Burning Tool ya. Kalau teman-teman belum punya filenya atau aplikasinya, teman-teman silahkan cari video saya sebelumnya. Baik, kita buka untuk USB Burning Tool. Oh iya, teman-teman ekstrak dulu ya untuk file AX512 final.img nya. Kemudian teman-teman masukkan file AX512 final ke dalam USB Burning Tool.
Kita tunggu karena filenya cukup besar. Nah, ini udah masuk. Ini tandanya ya teman, 1,6. Kemudian jangan lupa untuk erase bootloadernya kita uncheck. Lanjut ke STB, kita siapkan SIM injector atau jarum pentul. Kemudian kita masukkan atau kita tekan tombol reset dan tahan. Kemudian masukkan USB male to male yang sudah terhubung ke komputer ke port USB nomor 2 di STB sampai di USB pening tool terhubung atau connection sukses. Kalau belum terkoneksi silahkan ulangi ya teman-teman. Kemudian kita colokkan adaptor STB nya. Adaptor ini sudah mendapatkan tegangan ya teman-teman, atau sudah terkoneksi ke listrik. Kita kembali ke layar monitor. Di USB burning tool, kemudian kita tekan start. Nah, proses burning atau flashing sedang berjalan. Kita tunggu ya teman-teman. Apabila mentok di 1%, teman-teman silakan bantu menggunakan Bootcut Maker ya untuk AX512. Proses ini saya percepat sampai nanti selesai. Nah, proses burning sudah selesai. Kemudian kita tekan stop. Lalu kita close untuk USB burning toolnya. Dan kita lepas untuk semua kabel atau colokan yang ada di STB. Kemudian kita siapkan untuk SD card, yaitu untuk memindahkan file ori-nya, untuk kemudian akan kita balikan STB ini ke firmware ori agar bisa diupdate ke firmware yang lebih tinggi. Setelah itu kita lepaskan untuk SD card-nya. Kemudian masukkan ke slot di STB. Saya akan coba nyalakan di televisi. Apakah proses flashingnya berhasil? Proses booting ini saya percepat karena agak lama.
Baik, siapkan remote asli untuk umpiring remote Bluetooth-nya. Kalau teman-teman ingin melihat tampilan firmware ini, silakan teman-teman lakukan setup pertama kali ya, seperti biasa, ikuti saja petunjuknya. Tetapi karena saya ingin mengembalikan ke firmware ori, maka saya akan langsung untuk masuk ke mode recovery di STP ini. Yaitu dengan mematikan STP, cabut adaptornya, kemudian kita tekan tombol reset menggunakan jarum pentul dan tahan. Setelah itu kita colokkan adaptornya, tahan sekitar 5 detik sampai muncul logo, kemudian kita lepas. Baik, sudah masuk ke mode recovery, tapi maaf, gambarnya ngeblur ya teman-teman. Pilih wipe data atau factory reset, tekan OK, kemudian yes, kemudian kita pilih wipe KC partition, kemudian kita tekan yes, lalu OK, kemudian kita pilih apply update from X, lalu pilih update from SD card. SD card akan saya cabut dulu, kemudian masukkan lagi karena belum terdeteksi oleh STP. Kita tekan OK, kemudian kita pilih lagi apply update from X, lalu SD card, dan di sini sudah terdeteksi. Nah, di sini teman-teman, saran saya jangan langsung ke OTA zip 10 atau OTA OS 10 karena pasti akan error dan tidak akan berhasil. Ini buktinya. Saya akan coba menggunakan OTA OS 10. Bagaimana hasilnya? Jadi saran saya, teman-teman update menggunakan OS 9 dulu ke ori, baru kemudian teman-teman update ke OS 10 ori. Pasti akan berhasil. Nah, error ya teman-teman, tidak berhasil. Saya coba lagi flash menggunakan OS 10. Tetap nggak bisa ya teman-teman. Apabila teman-teman ada yang bisa, silahkan untuk komen di bawah sehingga bisa membantu untuk teman-teman yang lain. Baik, saya akan downgrade ke OS 9 dulu. Maaf, tampilan ngeblur lagi ya teman-teman. Ini adalah proses installing. Nah, sudah masuk ke logo.
Sebenarnya sampai sini sudah selesai ya teman-teman. Tinggal teman-teman ikuti step up atau settingan awal, maka firmware ini udah kembali ke firmware yang ori di Android 9. Proses untuk upgrade ke OS 10 juga sama, menggunakan OS atau menggunakan OtaZip dengan bantuan SD card, maka sudah selesai teman-teman. Teman-teman bisa mengcustom firmware-nya yang di Android 10 atau OS 10. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan belajar bersama-sama. Semoga video ini bisa membantu yang tadinya STP-nya stuck atau berhenti di Android 9, sekarang sudah bisa update ke Android 10. Atau mungkin untuk STP-nya yang bermasalah, teman-teman bisa menggunakan atau mengflash dengan metode ini. Ini saya coba untuk STP-nya saya update ke OS 10.
Nah, berhasil ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini.